Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siang ini kita akan membahas kenapa pertumbuhan sawit tidak bagus atau tidak maksimal. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa bintang kejorannya dan lain sebagainya. Oke, Anda bisa lihat kegiatan saya di TikTok atau live di streaming di Facebook maupun di YouTube. Oke, jangan lupa. Bye bye. Nah guys, ketemu lagi bersama Ibon Bon Official. Hari ini kita akan membahas kenapa pertumbuhan sawit tidak bagus atau tidak maksimal. Nah itu harus jadi pertanyaan bagi kita yang hobi menanam sawit untuk masa depan. 3 tahun menunggu, 30 tahun menikmati hasilnya. Wow, mantap. Guys, pada kesempatan hari ini tentunya saya mengharap like, comment, subscribe, di-share video saya ini baik di TikTok maupun di YouTube maupun lain sebagainya, maupun di Facebook. Nah, edukasi yang saya berikan pada kesempatan siang hari ini, tentunya saya akan memberi tip kenapa sih pertumbuhan sawit ini kurang bagus. Ya, oke guys, nanti saya akan memberi suatu hasil yang benar bagaimana cara menjawabnya. Nah guys, kita akan mulai bagaimana pertumbuhan sawit yang bagus. Tentunya ada pertumbuhan sawit yang bagus ini ada beberapa faktor, yaitu 4 faktor kenapa dia tidak bagus tumbuh. Pertama, pengaruh hama. Hama itu banyak, itu ulet daun, batang ulatnya tuh masih banyak tuh hama. Sudah tuh kerapatan tanaman. Jadi seharusnya 9 kali 9 kali 9, ternyata ada dibuat 9 kali 9 kali 8 atau kali 7. Itu mungkin mau menghitung banyak sawit, banyak batang, banyak hasil, mungkin seperti itu. Mungkin kerapatan tanaman itu juga mempengaruhi. Ketiga, lahan gambut. Nah, lahan gambut ini berbahaya loh. Yang keempat, seperti pembibitan yang tidak sesuai dengan standar. Nah, hari ini kita akan membahas itu 4 penyebab pertumbuhan sawit tidak bagus. Yang pertama yaitu hama. Nah, hama ini kita lebih kenal cenderung yaitu penyakit. Seperti penyakit ulat api, itu yang ada di daun tuh yang membuat daun kering, rusak, hitam, mati ya. Itu sangat mempengaruhi penghambatan pertumbuhan buah sawit tersebut. Nah, jadi itu juga satu faktor mempengaruhi pertumbuhan buah sawit tersebut, dapat menekan pertumbuhan buah sawit itu menjadi 60%. Dari 100% ditekan menjadi 60%. Bayangkan para pencinta petani sawit, kalau kita sudah ditekan sampai 60% dari unsur hama tersebut, tinggal 40% sawit itu bertahan. Apakah bisa maksimal? Tidak. Nah, itu salah satunya. Kedua, penyakit sawit. Nah, itu penyakit sawit ini banyak mempengaruhi. Saya tadi ada hama yang bisa menghambat pertumbuhan sawit 40% sampai 60%. Tinggallah kekuatan sawit 40% tadi, yaitu penyakit hama tersebut, yaitu akar atau busuknya akar, atau lebih disebut Blisthiaceae. Nah, pembusukan akar ini bahaya. Ibaratnya kalau kabel kita ini sudah keropos atau membusuk, kabel rumah membusuk kan putus-putus itu. Begitu juga akar, jika dia membusuk, dia tidak akan bisa membawa air ke dalam batang untuk dibuat menjadi kelola energi. Unsur hara juga tidak masuk, makanan gitu kan, jadi tidak maksimal. Itu pembusukan batang itu bahaya. Yang kedua ada pembusukan pangkal batang. Pangkalnya itu busuk, gak tahu sebabnya tiba-tiba busuk di pangkalnya. Itu mempengaruhi tumbuhnya pelepah ya, perupanya jadi rusak-rusak, bergaris-garis gitu kan. Sudah tuh kayak mana ya, banyak macam seperti lidi-lidinya itu banyak. Itu yang disebut dengan basal stem moral Goderma itu ya, itu bahasanya. Sudah itu pembusukan kuncupnya itu. Nah, biasa pembusukan kuncup ini bila curah hujan tinggi harus tenggelam sawit. Kuncupnya tuh busuk karena tenggelam oleh air, banjir, itu bisa busuk kuncupnya. Jadi dia nggak akan bisa tumbuh pertumbuhan sawit yang bagus. Yang keempat adanya garis kuning. Nah, garis kuning itu tadi di daun-daunnya tadi tuh.
garis-garis kuning, dan itu di pelepah-pelepah batang itu yang disebut fat yellow tuh. Nah, itu tuh kan yang ada di batang sawit, di daun sawit itu. Nah, itu kan sudah tuh ada hotel konos, karena hotel konos ini seperti penyakit yang binti-binti itu udah tuh penyakit tajuk. Nah, rosaceae, sakit tajuk ini bahaya loh. Jadi daunnya tuh mulai aduh apa tuh kayak kering-kering, nggak bagus tajuknya ya. Dia tuh daunnya mudah kalau dipegang mulai hancur gitu ya. Nah, itu yang sangat berbahaya saudara-saudara. Itu yang kenapa pertumbuhan sawit Anda tidak bagus atau tidak maksimal. Nah, kerapatan tanaman itu sangat mempengaruhi. Yang tadi saya bilang tadi, jika Anda menanam 9 kali 9 kali 9 meter, ternyata Anda tanam yang seharusnya 9 kali 9 kali 9, 3 kali 9 kali 3, 9 kali 9 itu seharusnya 1 hektar dapat 120 batang sampai 125 batang. Dengan itu Anda bertambahin aja dekatnya jaraknya 9 kali 8 kali 7. Nah, itu jadi 130 batang. Anda berpikir asumsinya buah akan banyak. Oh, tidak seperti itu. Itu sangat mempengaruhi pertumbuhan. Karena kerapatan daun mempengaruhi sinar matahari. Nah, nitrogennya masuk tuh, sinar masuk tuh ke unsur hara itu tidak maksimal, tertutup pelepah sawit. Makanya sering di kebun-kebun sawit itu ada lumut-lumut. Nah, itu enggak ada sehat itu tanahnya. Seharusnya yang sehatnya tuh masuk unsur hara, sinar masuknya. Kalau kita butuh vitamin C atau sinar ultraviolet dari tubuh itu perlu juga sinar matahari bagi kita juga. Nah, itu lahan gambut. Lahan gambut ini sangat bahaya, bisa memutus penurunan massa tanah gitu kan. Ketika sawit mencari unsur hara di tanah itu tidak dapat, gambut itu kan kopong tanahnya tuh, ada serat itu. Jadi menghambat pertumbuhan kelapa sawit tersebut. Akan tanaman bisa tersingkap tanah itu, terangkat, itu roboh, itu lahan gambut. Nah, yang kedua pembibitan, yang selanjutnya pembibitan yang tidak standar, atau kita kan sudah ada tuh balai benih membuat bibit yang standar bagaimana. Nah, itu kan sudah ada. Kenapa bibit yang tidak standar atau abnormal itu akibatnya bisa dapat keluasan teknik dalam pembibitan, kerusakan teknik dan pembibitan maksudnya tuh ya. Kerusakan teknik dan pembibitan itu yang harus kita betul-betul diperbaiki secara intensif. Jika bibit itu rusak sesuai tidak standar, kita harus memperbaikinya dengan intensif. Jadi perawatannya itu perlu makan biaya banyak. Jadi itulah yang mempengaruhi kenapa pertumbuhan sawit itu tidak maksimal, ya, tidak bagus. Jadi ada hal faktornya, itu hama, pembibitan tidak standar, lahan gambut, sudah itu penyakit. Nah, itu yang mempengaruhi. Jadi hama, kerapatan tanaman, lahan gambut, dan pembibit yang tidak standar itu yang mempengaruhi pertumbuhan sawit yang tidak bagus. Demikian edukasi pada siang hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, di share, follow saya, dan sampai jumpa di review selanjutnya. Dadah.